Sungguh memalukan, di tengah gencarnya pemerintah memberantas judi daring atau judi online, oknum aparat negara justru menjadi pelindung bandar judi. Bahkan hal itu terjadi kala pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring. Semuanya terungkap pada Jumat 1 November 2024. Saat itu, polisi menggeledah sebuah ruko di Jalan Rose Garden, Bekasi. Usai penggeledahan, polisi menemukan fakta para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya berwenang memblokir judi online justru menyalahgunakan wewenang tersebut. Di sini adalah terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu tersangka oknum Kementerian Komdigi mengaku dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 yang benar-benar dilaporkan pemblokirannya. Sedangkan 1.000 situs lainnya dijaga agar terhindar dari pemblokiran. Bahkan tersangka mengaku mendapat 8,5 juta rupiah dari setiap pengelola situs yang tidak diblokir, atau sekitar 8,5 miliar rupiah untuk keseluruhan situs judi online. Dari 5.000 itu tergantung juga Pak, karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Masuk apa? Paling 4.000-an lah Pak yang masuk. Yang masuk apa? Yang dilaporkan. 4.000-an berarti ya. Yang ibu kenapa nggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Pak. Hah? Di kita bina juga Pak. Dibina. Dibina itu Jagain Pak. Dijagain. Jagain Pak. Dijagain. Dijagain supaya Supaya nggak blokir. supaya nggak Dapat blokir. keuntungan di situ ya. Isinya apa? Per webnya itu kurang lebih 8 juta Pak. Dalam penggeledahan, polisi juga menemukan 12 perangkat komputer dan fasilitas lain yang diduga menjadi sarana bagi para tersangka untuk menjalankan aksinya. Polda Metro Jaya pun menetapkan 16 orang tersangka kasus judi online yang menyeret pegawai serta staf keahlian Kementerian Komunikasi dan Digital. Bahwa kami saat ini bekerja sama dengan Ibu Menteri Komdigi dan kita sepakat untuk melakukan pembersihan. Oleh karena itu, beliau mempersilahkan kepada tim kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut siapa saja yang terlibat. Oleh karena itu, saat ini tim terus bekerja. Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan. Menyikapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut dalam 10 hari sejak Presiden Prabowo dilantik, kementeriannya telah memblokir 187.000 situs judi online. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Terungkapnya para pembina situs judol berbanding terbalik dengan kesengsaraan masyarakat yang terjerat judi online hingga terjerumus masalah besar. Masih segar dalam ingatan peristiwa yang terjadi di Mojokerto, seorang istri yang merupakan seorang Polwan Polres Kota Mojokerto tega membakar suaminya sendiri yang juga merupakan aparat kepolisian. Pemicunya kemudian diketahui sang suami diduga kecanduan judi online. Di kota Tangerang, seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga justru tega menjual buah hatinya yang masih berusia 11 bulan dengan harga 15 juta rupiah demi membeli ponsel untuk bermain judi online. Terbaru, Gunawan Setbor, seorang konten kreator TikTok asal Sukabumi yang baru viral, ditangkap atas dugaan promosi judi online. Polisi menyebut telah menemukan gift atau hadiah yang diberikan oleh penyedia website judi online kepada akun Setbor.
Langkah kepolisian mengungkap oknum Komdigi yang menjadi aktor maraknya judi online mendapat apresiasi pakar digital forensik. Menurut Ruby Alamsyah, pakar digital forensik, temuan tersebut bisa menjadi titik balik. Apakah akan ada aktor lain yang bisa menjadi tersangka baru yang turut berperan dalam peredaran judi online? Saya yakin dari investigasi kasus kali ini, penyidik itu akan bisa mengungkap bahwa tim ini sebenarnya melakukannya sendiri, small group saja, atau memang ada arahan pihak-pihak tertentu ataupun yang lebih tinggi di atasnya. Logikanya sih memang mestinya walaupun kewenangan mereka untuk melakukan pemblokiran itu ada, tetapi apakah ada pihak di atasnya yang melakukan supervisi, yang melakukan pengawasan, apakah dia telah melakukan tugasnya dengan benar, yaitu dikasih tugas untuk melakukan pemblokiran 5.000, apakah sudah dilakukan semuanya atau tidak. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran uang terkait judi online periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Kita juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana 13,2 triliun. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, masyarakat yang terlibat judi online mampu menghabiskan 70% gajinya untuk bermain judi online. Judi online telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia, profesi, atau status sosial. Bahaya judi online bukan sekadar angka dan transaksi gelap. Di balik layar monitor tersimpan kisah pilu dari mereka yang terkena bujuk rayu palsu bandar judi tanpa nurani. Mengejutkan, gempar di media sosial, 36 orang tewas dalam insiden tabrak lari oleh truk di Tangerang. Is it news or hoax?